Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Sabit Aulia Rahman akan menjelaskan kemujizatan Al-Quran yang sebagaimana sebagai tugas akhir dari ulumul Quran. Ini si mukjizat dan pengukuhan. Ijaz atau kemujizatan adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu lawan dari qudrah. Apabila kemujizatan muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Dan juga ijaz dalam pembahasan ini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quranul Karim, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Kemujizatan Al-Quran bagi bangsa-bangsa lain tetap berlaku di sepanjang zaman dan akan selalu ada dalam posisi tantangan yang tegar. Semua misteri yang disingkap oleh ilmu pengetahuan modern merupakan sebagian kecil akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Al-Quran mukjizat bagi seluruh umat Islam atau bagi seluruh umat manusia. Rasulullah telah meminta orang Arab dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu menantang dengan seluruh Al-Quran dalam uslub atau metode umum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-88. Begitu juga dengan menantang dengan 10 surah dalam surah Hud ayat ke-13 sampai dengan 14. Dan juga yang terakhir menantang dengan satu surat yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-23. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, perkembangan ilmu kalam dan sejarah Islam yang mempunyai pengaruh yang lebih tepat untuk dikatakan sebagai kalam di dalam kalam atau kalam fi kalam. Pemikiran yang ada di dalam kalam ini telah menyeret pengikutnya ke dalam kerancuan pembicaraan dan ketumpang-tindihan. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran menurut Al-Alusi ada 4, yaitu nazm, balaghah, pemberitaan tentang gaib, dan kesesuaian Al-Quran dengan logika disertai ketetapan dan ketelitian maknanya. Baik, di dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai istimewa di mana tidak akan terdapat dalam ucapan manusia menyamai isi yang terkandung di dalamnya. Al-Quran dalam uslubnya yang menakjubkan mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya, yang pertama yaitu kelembutan Al-Quran secara lafaz yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. Dan kedua, keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun kaum cendekiawan, dalam arti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran tersebut. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, di mana Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati serta merangkum kebenaran dan keindahan sekaligus. Dan berikutnya, keindahan dalam kalimat serta beraneka ragam bentuknya, yaitu satu makna diungkapkan dalam beberapa lafaz dan susunan yang bermacam-macam yang semuanya indah dan halus. Berikutnya, Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global yang bisa disebut ijmal dan bentuk yang terperinci atau tafsil. Dan yang terakhir dapat dimengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat atau yang telah dikemukakan. Baik, kita pindah kepada kemukjizatan Al-Quran dalam aspek bahasa. Kemukjizatan Al-Quran dalam sisi bahasa terlihat dari keistimewaan dalam lafaz, huruf-huruf, susunan maupun uslub Al-Quran. Jalinan huruf-hurufnya serasi, ayat-ayatnya teratur, serta memperlihatkan situasi dan kondisi dalam berbagai macam bayannya. Mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa pun terlihat dari pemakaian kata anonim seperti kata al-hayah, kehidupan, dan al-maut yang masing-masing sebanyak 145 kali, kata al-har dan al-bard masing-masing 4 kali, dan al-kufur dan al-iman masing-masing
17 kali. Kata kufur dan iman masing-masing 8 kali. Tidak hanya itu, mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa tampak dari konsistensi pemakaian huruf yang menjadi pembuka surah, seperti huruf humin pembuka surah Al-Quran terulang sebanyak 113 kali. Bila jumlah ini dibagi 19 sesuai dengan jumlah huruf dalam basmalah, maka akan habis. Kita pindah kepada kemukjizatan secara ilmiah. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang telah terjadi melalui Nabi atau Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mau melayani tantangan tersebut. Kemukjizatan ilmiah Al-Quran bukanlah terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru dan berubah, serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan, tetapi ia terletak pada dorongannya untuk berpikir dan menggunakan akal. Al-Quran mendorong manusia agar memperhatikan dan memikirkan alam. Ia tidak membatasi aktivitas dan kreativitas akal dalam memikirkan alam semesta, atau menghalangi dari penambahan ilmu pengetahuan yang dapat dicapainya. Al-Quran menjadikan pemikiran yang lurus dan perhatian yang tepat terhadap alam semesta sebagai sarana terbesar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Quran mendorong manusia untuk melakukan aktivitas intelektual sebagaimana dijabarkannya dalam ayat-ayatnya. Kita pindah kepada kemukjizatan hukum. Yang pertama adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran memberikan petunjuk dalam berbagai persoalan, mulai dari akidah, syariah, hingga akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk memberikan keterangan-keterangan lengkap mengenai dasar tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat ke-44, yang artinya kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas atau mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Yang kedua yaitu sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran diturunkan sebagai sumber pokok ajaran Islam telah dijelaskan juga melalui firman-Nya, antara lain yang artinya dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran surah An-Nahl ayat 89. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran menerangkan tentang kaidah-kaidah syariat serta hukumnya yang cocok diterapkan di segala zaman dan tempat. Dalam hal ini tidak ada pembatasan untuk satu golongan atau bangsa saja. Juga Al-Quran dalam aspek kemukjizatan hukum ini sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia, yang dimana Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Al-Quran memuat berbagai kisah dari para nabi terdahulu dan rasul yang dapat manusia saat ini jadikan pelajaran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.